Oke, teman-teman, kembali lagi sama aku di sini. Kali ini aku buat pasangan ya. Jadi, apa sih isi hati, isi pikiran pasangan kamu tentang kamu di hari ini ya. Hari ini tuh Selasa, 28 April tahun 2020 ya. Sekali lagi, apa sih isi hati, isi pikiran pasangan kamu tentang kamu di hari ini ya. Ini ada angka 1, 3, 7. Silahkan kalian memilih sesuai intuisi kalian, tapi sebelumnya harus kalian bayangin dulu wajah seseorang yang menjadi pertanyaan di pikiran kalian ya. Dari sekarang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja buat kami pilih angka 1 di sini. Langsung aja ya. Aku kira ada kartu kebalik tadi. Di sini ada Wheel of Fortune di sini ya. Satu kali lagi di sini ada apa? Tada! Ada Two of Wands di sini. Jadi di sini tuh apa sih isi hati, isi pikiran dia tentang kamu? Dia merasa hari ini tuh, wah, ternyata ya pasanganku ini gak boleh deh aku sia-siakan. Dia sudah terbaik buat aku, dia jodoh aku. Apapun kesalahan dia gitu ya, harus aku maklumi ya. Gak boleh aku kecewa dengan hal-hal yang aku kurang suka dari dia gitu loh ya. Jadi ini sudah jodoh aku di sini. Aku nggak perlu lagi ingat sama mantan. Di sini dia kayak gitu mikirnya. Ini ada Two of Wands ya. Jadi di sini dia mikirnya aku nggak boleh ingat sama mantan karena pasangan saat ini adalah soulmate-ku gitu ya. Ini Wheel of Fortune ya. Adalah jodohku di sini gitu loh ya. Nggak perlu lagi aku terikat mantan. Pasangan aku saat ini, kurasa ini adalah jodohku yang Maha Kuasa berikan untuk aku gitu loh ya. Karena Wheel of Fortune ini berhubungan dengan jodoh, soulmate gitu ya. Jadi dia apapun yang terjadi gitu ya, baik ada sifat yang kurang berkenan di hati kamu ya, yang bikin dia agak kecewa misalnya selama ini gitu ya. Yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna teman-teman. Ada yang suka terburu-buru, pokoknya intinya memiliki kekurangan, nggak ada yang sempurna. Contohnya ini orang ini baik banget nih si A, ini orangnya tuh sangat berhati-hati kalau berbicara, berhati-hati, nggak pernah menyakiti hati orang kalau berbicara ya. Sikapnya senantiasa menghargai orang, senantiasa menghormati orang, tutur bahasanya menghargai orang, menghormati orang. Tapi aku nggak suka dari dia, suka bertele-tele misalnya ya. Istriku ini ya, kalau masak suka lamban banget, bersih-bersih rumah suka lamban banget. Harusnya tuh ya jam segini ini udah bersih nih rumah, harusnya ya jam segini tuh ya udah masak rumah. Tapi istriku tuh enggak gitu loh ya. Beda sama mantan aku misalnya ya, dulu mantan aku misalnya nih ya, ada di dalam pikiran dia, karena ini ada kartu Two of Wands ya yang berhubungan dengan mantan di sini. Jadi kalau mantanku itu ya orangnya cekatan gitu ya, dia begitu ada sesuatu yang harus dikerjakan langsung dia kerjakan gitu. Itu sih, tapi ya gimana lagi, ini sudah jodoh aku, sudah takdir aku dari Maha Kuasa, ini jodoh aku, ya udahlah aku jalani saja gitu loh ya. Wheel of Fortune, jadi dia menerima apapun kekurangan kamu ya, karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan di sini ya. Nah itu dia terima di sini, ya udahlah itu jodoh aku, itu sudah yang Maha Kuasa berikan untuk aku, ciptakan untuk aku, itu loh teman-teman ya di sini. Oke? Jadi di sini dia itu cukup membandingkan kamu ya, membandingkan kamu dengan mantannya dulu ya, tapi dia merasa ini sudah jalannya, sudah jalan yang Maha Kuasa berikan untuk aku, dan ini pasangan aku sudah takdir yang Maha Kuasa gitu loh ya. Itu sih isi pikiran dia, isi hati dia tentang kamu di sini. Dan kurasa beberapa dari kamu yang pilih angka 1 di sini ada yang
berpasangan ya, tapi long distance di sini ada di sini ya. Walaupun nggak semua, tapi ada yang long distance karena ini muncul Six of Swords juga. Jadi kurasa walaupun nggak semua, tapi ada beberapa dari kamu yang long distance dengan pasangannya. Tapi walaupun demikian ya, walaupun long distance, tapi dia merasa kamu adalah jodohnya, kamu adalah soulmate-nya. Karena kalau memang orang masa lalu tersebut soulmate-nya, nggak mungkin terjadi perpisahan menurut dia. Tapi kenapa harus berpisah ya? Karena dia bukan jodoh aku gitu loh ya. Nah, saat ini yang bersama aku itulah ya, saat ini yang menjadi pasangan aku, saat ini yang menjadi pasangan aku, maka itulah yang Maha Kuasa ciptakan untuk aku sebagai jodoh aku gitu loh teman-teman. Intinya di sini tuh dia ngalir aja dengan takdir yang Maha Kuasa, dan dia tuh membandingkan kamu dengan mantannya di sini ya. Di hari itu kayak gitu. Membandingkan kamu dengan orang di masa lalu, tapi dia nerima gitu ya. Kalau dia tuh emang jodoh aku, ya udah, berarti dia yang terbaik menurut yang Maha Kuasa gitu loh. Gitu loh ya. Jadi nggak mensia-siakan kamu di sini, dia nggak menganggap kamu yang gimana yang buruk, atau kamu lebih buruk dari mantan kamu, enggak. Tapi ada hal-hal yang kurang baik dari sifat kamu, dan hal itu lebih baik mantannya gitu ya. Contohnya seperti yang aku jelaskan tadi di sana. Tapi bukan berarti kamu tuh buruk, enggak ya. Sekali lagi enggak ya. Nah, di situ dia itu menlogikakan, ya inilah sudah takdir untuk aku begini. Dia sudah ditakdirkan oleh Maha Kuasa untuk aku gitu loh ya. Itu sih. Di situ kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Ini Sagittarius, ini tuh Sword, Libra, Gemini, Aquarius ya. Itu buat kamu yang pilih angka 1, langsung aja buat kamu yang pilih angka 3. Tapi aku acak dulu, so aku pause dulu bentar ya. Oke, langsung aja ya buat kamu yang pilih angka 3. Ada kartu The Moon di sini ya. The Moon ini misteri gitu ya. Sebentar aku ambil satu kartu yang paling atas seperti biasa. Tada, ada kartu apa? Wow, ada kartu orang di masa lalu. Kayak tadi ya, ketemu orang di masa lalu lagi. Ya, dia itu sebentar. Oke. Jadi di sini itu dia berpikirnya tentang kamu ini hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Tapi kalau ini tuh, kalau yang tadi kan yang aku bilang tadi ya, aku jelaskan tadi. Kalau ini tuh ini merasa ada kesamaan antara kamu sama orang di masa lalu. Gini loh ya, kenapa sih pasangan aku itu kok sama kayak mantan aku gitu ya. Mantan aku tuh orangnya suka suka cekcok sama aku hanya gegara aku tuh sibuk kerja di sini. Hanya gegara dia cemburu ya, dia cemburu padahal aku tuh sibuk kerja gitu loh ya. Aku nggak kenapa gitu ya. Jadi di sini itu merasakan ya, merasa kamu itu terlalu gimana ya. Contoh misalnya kayak gini, kok suami aku nggak pulang-pulang ya, ini udah jam waktunya pulang nih, kenapa suami aku belum pulang juga. Nah, kamu tuh nelpon aja suami, "Pah, lagi di mana sih, Pah?" gitu kan. "Pulang, Pak. Papa kok belum pulang sih? Ini udah jam 19 nih. Harusnya jam 17 Papa udah pulang ya." Jadi Papa tuh jam 17.30 setidaknya Papa tuh udah di rumah. Tapi ini sampai jam 19, Pak. Papa di mana gitu loh ya. Padahal dia tuh harus ketemu klien secara tiba-tiba gitu ya. Jadi ini ya, Two of Pentacles, sibuk pekerjaan di sini ya. Dia nggak bisa ini masalah hal asmara. Dulu masih sama mantannya itu mengalami hal demikian juga, sama seperti pasangan saat ini gitu loh ya. Jadi pasangannya tuh terlalu cemburu gitu, padahal ini sibuk kerja gitu, lagi kerja gitu. Sama ini juga kayak gitu di sini ya. Kenapa sih aku sama istri aku kok sering cekcok, padahal aku tuh kerja, aku tuh nggak kemana-kemana, tapi istriku tuh mengira aku selingkuh aja gitu, padahal aku kerja di sini ya. Jadi tuh kan bagi kamu misteri di sini kan, bener nggak sih suami aku tuh kerja? Bilangnya suami aku tuh lagi kerja gitu, tapi
Kenapa? Tapi berulang kali contohnya ya, berulang kali suami aku tuh pulang tidak tepat waktu. Masa sih dia benar-benar sibuk kerja gitu loh ya. Sebuah misteri di sini. Nah itu kira-kira seperti itu gambarnya. Tapi silahkan, ini energi siapa yang aku tarik, kondisikan sendiri ya teman-teman. Ini bisa kamu yang ketarik atau bisa dia yang ketarik, oke? Kadang walaupun aku mau menarik isi pikiran pasanganmu, tapi ternyata yang ketarik tuh justru pikiran kamu untuk pasangannya yang ketarik gitu loh, paham ya? Jadi silahkan dikondisikan sendiri, karena ini versi YouTube, jadi vice versa ya. Beda dengan personal reading. Kalau di personal reading aku biasanya tuh buka berkali-kali, jadi yang namanya energi nggak mungkin terbalik ya teman-teman. Tapi kalau di sini aku sama seperti para reader tarot yang lain, silahkan ya, ini general reading, jadi bisa terbalik, vice versa ya. Oke, jadi seperti itu sih. Ini sekali lagi, entah kamu atau dia ya, yang pasti aku kan mau narik energi dia ya. Jadi dia tuh kayak gitu di sini ya, padahal tuh sibuk kerja di sini, tapi dianggapnya selingkuh lah, sama cewek lain lah, sama cowok lain lah gitu ya. Itu cuman contoh ya, cuman contoh. Jadi kamu tuh sama mantannya memiliki kesamaan ya, sama mantan pasanganmu itu dengan kamu tuh memiliki kesamaan, yaitu cemburuan gitu, padahal emang sibuk kerja gitu di sini. Kamu tuh merasa sakit hati ya, padahal ya nggak perlu kamu sakit hati, padahal dia tuh kerja di sini, pasanganmu kerja ya. Kamu sakit hati, merasa terhianati ya, bertentangan ya, sering tengkar sama pasangannya karena hal sesepele itu, padahal nggak perlu diperributkan, nggak perlu dipercekcokkan, nggak perlu dipertengkarkan di sini. Itu hal sepele. Di sini tuh pasangan kamu benar-benar sibuk kerja di sini ya, tapi kamu memiliki sama sifat kayak mantannya itu yang gue bilang tadi, cemburu aja gitu. Oke, di sini tuh kamu dealing dengan cup. Bentar, ini adalah the moon ini. Oh, ini dealing semuanya ya. Ini cup ada, pentacles ada, sword ada, wand ada. Semuanya dealing dan semuanya tinggi energinya ya, bisa 90 hingga 100%. Jadi semuanya ya, semua tinggi, semua dealing di sini. Oke. Langsung aja buat kamu yang pilih angka 7 selanjutnya, tapi mau aku acak, so aku pause dulu bentar. Langsung aja. Ada Knight of Swords ya di sini. Coba aku ambil satu kartu lagi, ini sebagai bottom of the deck-nya. Aku ambil satu kartu yang paling atas di sini. Tada, ada kartu Ten of Swords. Apa sih isi hati dia, isi pikiran dia tentang kamu di hari ini? Oh ya, gini loh ya. Jadi menurut dia ya, kamu tuh orang yang ini lebih pada pekerjaan ya teman-teman ya. Ini mikirnya masalah keuangan, pekerjaan gitu di sini. Jadi kamu tuh termasuk orang yang pejuang ya, pejuang keras, suka kerja keras bagi dia. Kamu seseorang yang mendambakan sebuah rumah tangga yang kokoh ya. Dan menurut dia ya, dia berpikir tentang kamu itu ini ya, kamu tuh punya pemikiran bahwa rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang stabil itu berawal dari keuangan, ekonomi yang stabil terlebih dahulu gitu di sini. Dia kayak gitu. Jadi dia tuh di hari ini ya mendefinisikan kamu gitu ya sebagai seseorang yang bahwa keharmonisan rumah tangga, kestabilan rumah tangga, kekokohan rumah tangga, keidealan rumah tangga itu berawal dari keuangan yang stabil terlebih dahulu, ekonomi yang stabil terlebih dahulu, ekonomi keuangan yang terencanakan ya, terstrategi di sini ya. Karena di saat bertemu Ten of Pentacles, bertemu Four of Wands, bertemu Eight of Wands, bertemu Judgment ya, ini artinya kamu tuh untuk yang tadi untuk terbentuk sebuah keluarga yang harmonis itu diawali oleh ekonomi yang stabil terlebih dahulu. Intinya kayak gini. Contoh misalnya,
kamu menurut dia ya, kamu tuh punya punya strategi yang sangat punya masa depan yang harus distrategikan gitu. Contohnya kayak gini, kalau aku nih ya, rumah tangga aku ingin harmonis, aku harus punya pekerjaan terlebih dahulu, aku harus punya tabungan terlebih dahulu, baru aku akan menikah. Itu gambarannya ya, kira-kira seperti itu gitu loh ya. Kalau yang masih pacaran di sini, dia kayak gitu. Kalau aku nih mau nikah sama pasangan aku ya, sama pacar aku harus punya tabungan dulu dong. Aku harus kerja dulu, punya tabungan dulu, baru aku akan menikah sama dia. Itu ya buat yang pacaran. Kalau yang buat yang ini loh ya, dan kamu bagi dia ya, ini ada ten Oxford ya. Apabila digabungkan tebaran ini gitu ya, kamu tuh kayak gini. Ini anak punya sifat yang gigih, sekalipun dia merasa down banget masalah ekonominya, tuh tetap bangkit di sini, tetap berjuang keras. Ini ciri-ciri orang yang punya disiplin kerja, punya ciri-ciri orang yang kerja keras gitu loh ya. Jadi kamu tuh menurut dia, kamu ciri-ciri orang yang pekerja keras ya, penuh strategi dalam kehidupan kamu gitu ya. Dan aku bilang tadi, untuk sebuah rumah tangga yang harmonis itu harus keuangan dan ekonomi dan keuangan harus sudah tersiapkan di sini. Itu sih tentang kamu di sini. Di sini tuh menggambarkan sebuah pola pikir kamu ya. Jadi di sini tuh apa sih isi hati dia, sih pikiran dia tentang kamu di hari ini tuh mendefinisikan pola pikir kamu di sini gitu loh ya. Mendefinisikan pola pikir kamu demikian gitu di sini ya. Kalau yang berumah tangga di sini, istriku ini orangnya hati-hati gitu ya, hati-hati masalah perencanaan keuangan. Jadi benar-benar ditata gitu ya. Jadi sudah tersiapkan. Jadi bagi dia, contoh misalnya, ini untuk belanja sekian ya, untuk tabungan sekian ya, ini untuk yang nggak diduga-duga, ini untuk apabila ada hal yang, contoh ya, nggak ada orang mau sih, contoh aja di sini, tiba-tiba kecelakaan gitu ya, tiba-tiba opname, mau dapat uang dari mana? Nah itu menurut suami kamu tuh pinter menstrategikan ini gitu di sini. Istriku nih pinter banget gitu ya kayak gitu. Jadi dia sudah siap. Nanti kalau misalnya ada kecelakaan, ada apa yang nggak diduga-duga, itu sudah ada uang. Jadi nggak bingung nanti kalau misalnya harus masuk rumah sakit, misalnya tiba-tiba harus melahirkan, apalah gitu loh ya. Itu sih dia mendefinisikan pola pikir kamu yang menstrategikan keuangan yang bilang tadi bahwa manusia ya akan ideal, rumah tangga akan ideal apabila keuangan harus ideal terlebih dahulu gitu ya. Ekonomi dan keuangan harus tertata terlebih dahulu itu ya. Oh, teman-teman sorry ada copyright ya. Silahkan buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99 untuk personal reading ya. Bye bye.